Kepada bendera merah putih, hormat! Stop! Tujuh 76 tahun yang lalu, ketika para pejuang dengan mempertaruhkan nyawa, limpahan darah untuk menaikkan sang saka merah putih seperti yang kita lakukan pagi ini. Kalau dulu mereka mempertaruhkan nyawa dan menumpahkan darah untuk menaikkan merah putih ini, maka hari ini kita pun semestinya melaksanakannya dengan penuh keyakinan, kekhidmatan, dan kehormatan. Tidak terbayarkan apa yang telah mereka korbankan untuk menaikkan sang merah putih ini. Para guru yang saya muliakan dan para murid di rumah yang saya cintai, apa itu tangguh? Tangguh adalah kuat ketika kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu tangguh. Mungkin tangguh bukan lagi dalam pertempuran sekarang ini, karena dunia sudah tidak lagi mengakui adanya penjajahan. Tapi tangguh berdiri di atas kemerdekaan yang sudah ada, tidak bergantung kepada negara lain. Apakah kita sudah tangguh? Apakah kita sudah mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, negeri ini? Jawabnya, insya Allah. Semoga demikian. Kita sedang tumbuh, benar bahwa kita sedang tumbuh. Jumlah penduduk kita semakin banyak, jumlah gedung-gedung semakin banyak, jumlah kendaraan berlimpah ruah sehingga menimbulkan kemacetan. Memang itulah pertumbuhan. Tumbuh itu bertambah. Kalau pada seorang anak, tumbuh itu bertambah tingginya, bertambah beratnya, itu tumbuh.
kita juga tumbuh negeri ini. Tidak tertutup juga kemungkinan bahwa kemiskinan juga bertambah. Bisa jadi. Itulah pertumbuhan. Secara umum, apakah Indonesia sekarang sedang tumbuh atau sedang mengecil? Jawabnya, insya Allah sedang tumbuh. Semoga sedang tumbuh bertambah besar. Sebenarnya ada satu kata lagi mendampingi tumbuh itu, yaitu berkembang. Ya. Jadi sehingga sering dipadankan serangkai dia, tumbuh kembang. Kembang itu apa? Kembang itu matang. Seorang anak itu dikatakan berkembang kalau kemampuan bicaranya optimal. Hubungan komunikasinya, humanismenya berkembang, emosinya berkembang, itu berkembang. Nah, Indonesia berkembang tidak? Insya Allah iya. Indonesia semakin makmur. Tanda-tanda berkembang itu kalau makmur, kemudian sejahtera, dan warganya berbahagia. Adakah kita sudah berkembang dan semakin berkembang? Insya Allah iya. Demikian yang kita harapkan. Sekarang kita, para guru, ada di dalam Indonesia yang sedang tumbuh, Indonesia yang sedang berkembang ini. Nah, bagaimana kita sebagai satu bagian kecil dari komponen negeri ini? Memang guru dewasa ini tidak seperti ketika zaman tahun 45 dahulu. Guru sekarang adalah guru di era global. Kita harus menyesuaikan dengan situasi seperti itu. Justru kalau kita mengambil peran seperti tahun 45, di mana guru dengan bersepeda datang ke sekolah, kemudian mengambil kapur, menulis di papan tulis, mengajar ke anaknya, mungkin kita tidak dihargai lagi. Kita harus sudah bisa memberikan pelajaran kepada anak dengan cara barangkali menggunakan dunia internet, daring. Ini adalah salah satu bentuk tantangan, perubahan metamorfosis peranan guru. Tetapi tetap satu hal yang tidak bisa berubah dari guru itu, yaitu peran pengabdiannya, kemuliaannya. Bagaimanapun bentuk kiprahnya, pengabdian guru itu tidak boleh berubah. Jiwa mengabdi itu harus tetap ada. Kenapa? Guru tanpa pengabdian itu tidak ada artinya. Dia hanya seorang buruh yang digaji, hanya itu. Sama dengan dokter. Dokter tanpa pengabdian tidak ada arti. Dia sama dengan buruh yang digaji untuk melaksanakan pekerjaan. Tapi guru tidak demikian. Dokter tidak demikian. Ini yang perlu kita sadari. Kita punya nilai plus yang seperti apapun bertukarnya zaman ini, guru itu tetap memiliki aspek pengabdian itu. Kita, para guru, tugas utamanya satu: memerdekakan orang dari kebodohan. Nah, inilah dia kontribusi guru dalam kemerdekaan. Tidak usah pikirkan bagaimana harus menjadikan negeri ini bagaimana begini, menang politik, ekonomi, segala. Tidak, bebaskan saja orang dari kebodohan. Itulah peran utama guru, memerdekakan manusia dari kebodohan. Lantas, kebodohan itu apa? Dulu orang mengatakan kebodohan itu adalah tidak bisa tulis baca. Sekarang bukan itu lagi, semua orang udah bisa tulis baca. Kebodohan itu adalah manakala dia tidak tahu untuk apa dia ada. Tidak paham dia, tidak ngerti dia untuk apa si murid itu ada, untuk apa dia hidup.
Kalau nggak paham dia itulah kebodohan. Maka kita sebagai guru punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memberitahu mereka dan merubah perilakunya sehingga dia hidup itu benar-benar bermanfaat. Berarti hidupnya. Itu yang kita bebaskan murid dari kebodohan tersebut. Kebodohan juga adalah ketidakmampuan memanage alam ini. Kita punya sumber daya alam yang banyak, tapi orang asing yang mengambilnya, mengolahnya. Kita hanya menjadi pekerja dalam perusahaan-perusahaan yang ada di negeri kita. Kita menjadi tamu di negeri kita sendiri, di rumah kita sendiri. Itu kebodohan? Ya, itu kebodohan. Maka oleh karena itu, kita lakukanlah alih ilmu dan alih teknologi. Ajarkan mereka bagaimana bisa memanage alam ini. Alam adalah rezeki Allah yang diserahkan kepada kita, tapi belum kita ambil. Dan telah diambil oleh orang lain. Kebodohan adalah manakala dia tidak mampu bersaing. Nah, ini banyak sekali ternyata. Bukan hanya mengajarkan anak menulis dan membaca. Bukan. Hidup, bagaimana mengajar dia bisa hidup dengan baik dan berkompetisi dalam kehidupan ini. Sehingga para guru, ustazah yang saya sayangi, yang saya cintai, peran itu sangatlah besar. Tapi yang penting jangan kita patah semangat. Guru harus punya keyakinan bahwa jalan yang dia ambil itu sudah benar, sudah tepat. Menjadi seorang guru tidak perlu harus ragu-ragu. Jangan nanti terbesit dalam hati, benar nggak nih jalan yang saya tempuh? Untuk apa bagi saya? Bagaimana nasib saya nanti? Jangan. Kenapa saya katakan bahwa jalan yang Anda tempuh itu sudah benar? Karena Anda sedang berjalan di dua sisi yang Anda peroleh sekaligus. Dunia dan akhirat. Di dunia, Anda mendapatkan kemuliaan. Ketika Anda berjalan di pasar, Anda selalu akan bertemu dengan anak-anak dan sangat hormat kepada Anda. Ustazah, assalamualaikum. Anda dipeluknya, Anda diciumnya. Coba kalau bukan Anda sebagai guru berjalan di pasar, disapa orang pun tidak. Itu kemuliaan dunia. Ketika Anda terbentur pada satu masalah, bergegas orang membantunya. Kenapa? Anda mulia, Anda patut dibantu. Tapi ketika Anda bukan seorang guru umpamanya, ada persoalan Anda terhimpit, dibiarkan orang saja, urus aja nasibmu sendiri. Dunia kita dapatkan, akhirat apalagi, jangan bilang dihitung berapa amal yang telah Anda goreskan dan nanti akan Anda ambil di akhirat. Berapa banyak investasi yang sudah Anda lakukan. Murid-murid Anda kemudian menjadi seorang yang hebat, seorang yang soleh. Itu Anda tinggal memetiknya lagi nanti di akhirat. Dunia wal akhirah Anda dapatkan. Kemudian saya katakan bahwa Anda di jalan yang benar adalah bahwa dengan Anda mengajar para guru, para cikgu yang saya cintai, itu sekaligus sebenarnya Anda sedang belajar. Siapa yang akan menyangka bahwa Anda memiliki kemampuan sekarang komputerisasi, ya, multimedia yang sedemikian canggih. Saya lihat guru-guru sekarang sudah sangat mampu dalam multimedia. Tidak terbayangkan oleh saya mereka punya kemampuan untuk itu. Kenapa? Karena kesulitan yang timbul belakangan ini. Pandemi membuat orang harus sekolah dengan cara daring. Mengajarkan murid harus pakai internet. Internet harus visualisasi yang benar, yang bagus, sehingga tertarik anaknya. Maka Anda belajarlah multimedia. Tidak terpikirkan itu kalau Anda seperti zaman dahulu. Mengajar di papan tulis, pakai kapur, pakai spidol. Takkan Anda paham multimedia.
Jadi Anda pun belajar. Apa yang Anda berikan pada murid, maka Anda baca dulu itu. Anda pelajari secara mendalam, maka Anda pun sedang belajar. Jadi dua hal, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Kemudian dalam subtema tadi dikatakan bahwa harus berkarakter Islami. Nah, ini dia ujung daripada celoteh saya pagi ini. Apa itu berkarakter Islami dalam konteks mengajar ini? Al-Quran mengatakan bahwa memadukan antara fikir dan zikir, itulah karakter Islami. Ya, itulah karakter Islami. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ulil albab. Itulah karakter pada manusia pintar secara Islami. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian di ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya dia berpikir dan berpikir terus tentang alam ini. Kemudian dia senantiasa berzikir dan berzikir, mensyukuri, mentafakuri apa yang telah dia temukan, yang telah dia dapatkan. Fikir dan zikir bersatu di dalam hatinya. Itulah karakter daripada insani yang muslim. Ya. Maka guru pun demikian. Guru tidak hanya sekedar bisa mengajar, tetapi ajarkanlah yang mempunyai nilai-nilai Islam. Itulah karakter Islami seorang pendidik. Dan Yayasan Al-Huda di samping menciptakan murid-murid yang berkarakter Islami, juga insya Allah akan menjadikan guru-guru berkarakter Islami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.